Dari masangki, memungut biji cengkeh, semua pernah dilaluinya karena ia sadar perlu kerja keras untuk bertahan hidup. Usaha tak pernah mengkhianati hasil, sepertinya cocok untuk ia sandang. Seperti apa kisah di balik kesuksesannya? Mari kita simak biografi orang sukses berikut bersama anggota DPRD Sulawesi Selatan, Ismail Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di program Biografi Orang Sukses BOS edisi Selasa 1 Februari 2022. Pendengar, saat ini generasi muda dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif di tengah semakin kompetitifnya peradaban. Semua generasi muda pasti mendambakan kesuksesan sejak usia belia. Dan ternyata tetap ada generasi-generasi muda yang telah meraih mimpi-mimpinya dari kerja keras dan usaha yang tidak kenal lelah. Salah satunya adalah pemuda yang berasal dari sebuah desa di Kabupaten Bone dan lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Yang menarik adalah di usia 26 tahun dia telah dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan meraup 16.000 suara tanpa kampanye dan baliho yang banyak. 2017 dinobatkan sebagai pengusaha berbasis syariah terbaik di kawasan Timur Indonesia versi Bank Indonesia. Satu dari 10 pemuda yang memiliki pengaruh di Sulawesi Selatan versi Tribun Timur dan masuk dalam deretan pemuda inspiratif Makassar versi Makassar terkini. Dan pemuda desa yang menimba ilmu di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin ini berbekal beasiswa untuk anak miskin yang berprestasi dan punya segudang hal-hal positif yang akan kita share ke Anda semua. Dan pendengar, siapakah dia? Kita sambut bersama Ismail Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar adindaku? Alhamdulillah. Terima kasih RRI. Saya senang sekali di siang hari ini bisa akhirnya berkesempatan berbincang-bincang dan kemudian menggali inspirasi dan motivasi gitu ya. Itu harapan kita. Amin. Baik, saya punya banyak data gitu yang menarik dari seorang Ismail Bahtiar ini, bahwa ternyata apa yang sudah dicapai sekarang tidak serta-merta begitu saja diraih begitu ya. Ada perjuangan dan kerja keras, ada air mata dan keringat ternyata. Ya, ada air mata, ada haru, ada sedih, ada bahagia pasti. Baik. Siapa yang sangka seorang Ismail Bahtiar itu sebelumnya adalah pernah menjadi penjual es teler. Iya, sembari kuliah begitu. Iya. Biasanya seusia Ismail yang masih sangat muda, foya-foya, mencari kesenangan bersama teman-teman, ini justru mencari uang sendiri untuk membayar kuliahnya. Sejujurnya, iya, kalau uang ada, mungkin juga akan foya-foya. Oh gitu ya, itu that's the point ya. Maksudnya memang kondisinya nggak memungkinkan untuk bisa foya-foya waktu itu. Nah, tapi di awal perbincangan kita, saya ingin tahu seperti apa sebenarnya masa kecil seorang Ismail Bahtiar. Saya lahir dari satu desa yang lokasinya itu kanan, kiri, belakang, depan itu perkebunan tebu. Oh, oke. Mungkin sudah bisa ditebak. Betul. Di mana. Betul. Jadi di Bone ini ada pabrik gula. Saya besar lahir di desa tersebut. Oke. Arasoy namanya. Desa ya? Arasoy. Baik. Nah, kalau ditanya masa kecilnya seperti apa, mungkin sama seperti masa kecil kebanyakan orang. Ya, kita menghabiskan waktu untuk bermain, menghabiskan waktu untuk belajar sekolah. Tapi ada mungkin satu hal yang tidak banyak orang lewati. Saya masa kecil pada saat ini seingat saya saja. SD dulu, saya cerita SD-nya dulu. SD kadang-kadang orang tuh full main. Saya memang karena kondisi ekonomi pada saat itu, kalau orang Bugis kenal istilah Mas Sangki. Ya, saya pergi Mas Sangki sama ibu saya. Itu kan dibayar gitu ya, dibayar pakai padi. Beras. Iya, bayar pakai padi. Jadi kalau saya mau cerita, SD saya kelas 5 itu memang sudah cari uang. Itu keinginannya Ismail sendiri ataukah kemudian orang tua yang? Sejujurnya memang saya yang berinisiatif, karena pada saat itu kadang saya merasa waktu kelas 5 kelas 6 SD saya kira orang sudah punya
perasaan kadang-kadang kita merasa kok teman saya pada belanja di sekolah, saya tidak punya uang untuk belanja, makanya saya inisiatif, saya cari uang pada saat itu. Dan itu bukan cuma satu, kadang-kala di musim cengkeh ada namanya orang pergi pungut locok cengkeh. Iya, metik gitu ya? Ya, bukan metik lain. Kalau metik itu kan naik ke pohonnya. Naik pohon manjat. Kalau ini tidak, mapulu locok itu namanya pungut-pungut cengkeh yang jatuh. Itu yang kita ambil di Gunung Nyawa, tapi tetap minta izin. Itu kadang-kala Sabtu saya pulang sekolah, jalan kaki kurang lebih 13 kilo atau 14 kilo. Dan dari ini ada rumah? saksinya. Jadi jangan sampai orang cerita ini ada saksinya nih. Wow, kenapa luar saya biasa. cerita ini? Karena kadang-kala orang yang saya temui itu dia biasa kasih tahu saya, tidak mengingat itu nak waktumu masih kecil, hari Sabtu Minggu jalan kaki naik ke sini pergi pungut locok cengkeh. Dan itu buat saya sesuatu yang sangat Itu usia SD ya? SD. SMP kadar Allah saya ditakdirkan sekolah di pesantren. Takdirkan sekolah pesantren. Dan SMA kembali lagi, dan di SMA ini artinya pesantren itu asrama ya, boarding ya? Boarding. Nah pada saat SMA lah mulai muncul inspirasi saya untuk coba memulai bisnis. Jadi memang pada saat itu saya akhirnya tahu bahwa ada alternatif orang cari jalan keluar dengan berbisnis, berusaha, dan saya sudah mulai belajar tentang berusaha sejak SMA memang. Bagaimana kisahnya? Apa yang membuat seorang Ismail Bahtiar tertarik dengan entrepreneur saat masih kecil itu? Pertama, kami ini keluarga berlatar belakang biasa-biasa saja. Jadi, ayah bekerja sebagai security satpam pabrik gula. Satpam pabrik gula. Cukup dong berarti seorang satpam di pabrik gula Arasobone itu saya pikir juga prestisius waktu itu. Tidak cukup. Tidak cukup. Saya SMA, beliau pensiun. Gaji pensiunan pada saat itu boleh dicek 350.000 satu bulan. 350.000 satu bulan gaji pensiun. Dengan jumlah saudara? 4 orang saudara tidak akan cukup. Ya memang harus dibantu Sabtu Minggu cari uang. Sabtu Minggu cari uang. Dan itu bukan cuma saya, kakak-kakak saya yang lain juga semua lakukan. Juga begitu. Kakak-kakak yang lain semua lakukan. Dan buat saya tempaan proses itulah yang kemudian mengantarkan saya pada satu kata yang saya terus rajut sampai hari ini, bahwa selalu ada asa, mimpi yang menjadi hal yang bakal kenyataan kalau kita perjuangkan. Masya Allah. Dan itu yang saya terus pelihara. Jadi kalau orang bilang kenapa selalu mimpinya ketinggian, saya bilang ini bukan mimpi yang ketinggian, karena saya meyakini betul, yakin betul bahwa setiap proses itu insya Allah kalau kita ikhtiarnya maksimal pasti akan disampaikan. Setelah SMA, ayah sudah pensiun. Ayah sudah pensiun. Jadi enggak, pada saat SMA itu almarhum memang sudah pensiun. Dan ini yang menurut saya kisah yang juga menjadi salah satu momen yang bikin saya cukup merasa selalu bersyukur. Pada saat selesai SMA, hampir semua teman-teman sekolah itu kuliah di pikirannya. Barangkali saya satu-satunya yang berpikir cari kerja. Kenapa? Karena saya pikir ya saya mau bahagiakan orang tua, saya mau kasih senang orang tua. Tapi kadar Allah ternyata ditakdirkan pada saat itu zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY di tahun 2010 mengeluarkan kebijakan namanya program beasiswa bidik misi. Dan saya angkatan pertama. Tapi dari dulu sampai sekarang memang saya selalu antusias. Saking antusiasnya, alhamdulillah saya pendaftar pada saat itu bidik misi seluruh Indonesia, pemegang kartu tes 0001 seluruh Indonesia. Niat banget gitu ya. Sekali. Luar biasa. Jadi pembelajaran juga bahwa ternyata kalau mau sukses, saya meskipun subjektif sukses itu, tapi kalau mau betul-betul ketemu dengan hal yang kita harapkan menjadi kenyataan, mau nggak mau memang harus selalu antusias. Proses itu yang saya jaga sampai hari ini di setiap momentum apapun yang menjadi ikhtiar saya selalu bilang saya harus hadir paling pagi, hadir paling cepat, ada di garda terdepan, karena saya meyakini bahwa Allah itu melihat kesungguh-sungguhan kita. Intinya niat dan komitmen. Iya, niat dan komitmen. Nah, ayah juga selain menjadi satpam waktu itu, saya dengar juga bertani, dan juga mengurus sapi, dan itu pun juga bukan miliknya. Iya, kita ada ada istilah matesang, orang buahnya pasti familiar. Orang titipkan sapinya sama kita, dipelihara lah ini sapi, dan itu menjadi aktivitas keseharian saya juga. Pergi potong rumput, memberi makan, tebu ya, kasih makan, timbakan air diangkat sekian ratus meter, itu angkat. Ingat nggak waktu itu ada berapa jumlah sapinya?
tidak banyak karena memang kan sapi punya orang itu tidak begitu banyak dititipkan, tapi kalau saya nggak salah sempat yang paling banyak ada 4 apa 5 ekor ya. Itu saya jaga tuh pulang sekolah SMA itu saya masih pulang SMA sekolah, SMA saya pulang pada saat pulang SMA saya harus ganti baju, cari apa baju yang kita bisa pakai di tengah padang, angkatkan air segala macam. Sampai saya ingat betul 2 hari yang lalu kebetulan ada teman saya yang saya satu profesi dengan, maksudnya satu profesi itu beliau juga kerja seperti itu. Sekarang beliau jadi dosen. Masya Allah. Beliau jadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri dan dia cerita ke saya, kok ingat selalu aja tidak ingat waktu saya merasa bahwa ternyata orang-orang yang dulunya tuh susah bukan berarti akan susah selamanya. Iya. Pasti kalau ini menarik ya. Saya sangka yang packagingnya seperti ini ternyata pernah menjadi penggembala sapi gitu ya. Saya begini tarik sapi yang besar bisa. Oh, masya Allah. Jadi dan itu yang kemudian membuat seorang Ismail Bahtiar jadi tangguh gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Nah setelah itu bagaimana kisahnya setelah saya kuliah? Lanjut tadi cerita. Semua orang mau kuliah, saya termasuk satu-satunya yang cari kerja. Waktu itu ngetren orang kerja ke Alfamart, Alfamidi, lagi rame-rame lah. Betul. Kerja di sana. Itu kan masih baru waktu itu ya. Masih baru. Gajinya lumayan gitu. Iya, 2010. Saya pikir waktu itu gaji kalau saya tidak salah 3 juta. 1, berapa juta sampai 3 jutaan yang manajernya. Saya bilang saya coba daftar. Nah saya sudah masukkan tuh lamaran kerja kemana-mana. Lamaran kerja kemana-mana, ternyata justru yang terbuka adalah kuliah beasiswa. Jadi dengan ikhtiar yang begitu maksimal, saya alhamdulillah keterima di Unhas. Dan itu menjadi berita kabar gembira sepanjang masa dalam keluarga kami. Baik. Dalam keluarga kami ini betul jadi kebanggaan lah. Saya bilang kebanggaannya harus terus berlanjut, nggak boleh berhenti sampai di sini. Sampai pada akhirnya kita kuliah namanya beasiswa pemerintah ya. Beasiswa pemerintah itu kendalanya kadang-kadang dirapel. Awal-awal tahun kan, awal-awal pertama terima beasiswa setiap bulan tuh keluar. Tiba-tiba di tahun kedua per semester, per tahun. Saya bilang bagaimana saya bertahan hidup kalau begini nih modelnya. Nah, minta ke orang tua pun juga kayaknya nggak enak tidak gitu ada. Bukan nggak enak, pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Karena memang pada saat itu syaratnya oke silahkan kuliah ke Makassar, tapi jangan berharap karena tidak ada yang bisa dikasihkan. Dan saya ingat betul sekali waktu saya pernah dikasih uang sama saya punya almarhum itu, kadang-kadang kalau saya ingat saya habis sholat tuh ingat betul-betul bikin saya sedih sekali tuh. Pernah dikantongin uang 120.000, pecahan 20.000 6 lembar. Dan itu mungkin uang terbanyak yang pernah beliau punya, disisihkan, dikasihkan aja. Kau pakai tambah-tambah untuk kau pakai kuliah. Itu pertama kali itu waktu saya mau ke Makassar. Dan saya bilang, saya tidak mau kasih susu orang tua, insya Allah saya mau seoptimal mungkin bagaimana biar bisa bikin bangga orang tua, bisa bikin bangga kampung halaman. Karena waktu saya lulus kuliah di Unhas, yang bangga bukan cuma orang tua. Satu dusun, satu desa pada saat itu merasa satu bangga gitu ya. Anak desa, anak daerah yang merasa kuliah di hebat loh itu Unhas itu kan. Nah singkat cerita ternyata di tahun kedua macet beasiswa. Saya bilang tidak ada jalan lain, saya harus berwirausaha. Muncullah ide saya jualan es teler yang orang kenal sampai hari ini. Gimana ceritanya sampai memilih untuk berbisnis es teler? Apa yang menggiring seorang Ismail memilih es teler gitu? Kenapa nggak jual baju misalnya? Ini jadi pembelajaran bisnis. Pada saat itu kan saya lihat orang di kampus kuliah itu banyak siang-siang pulang panas-panas jalan kaki ke kos-kosan, balik ke tempat kamarnya masing-masing, pasti cari yang dingin-dingin. Saya lihat menarik juga nih, saya jual es gitu, jual pop ice apa segala macam. Saya buka lah gerai pada saat itu. Dan dari dulu sampai sekarang sejujurnya memang saya selalu mencoba memvisualisasikan mimpi-mimpi saya itu menjadi brand identitas tuh. Jadi saya buatlah es teler namanya es teler Pak Rektor. Nah kalau ditanya kok kenapa namanya Pak Rektor? Rektor Unhas Prof. Idrus Patrusi pernah tanya kenapa bikin usaha namanya Rektor. Saya bilang mimpi saya mau sekali jadi rektor. Saya senang sekali pada saat saya masuk Unhas orang wisuda lihat tuh orang pindah-pindah saya juga mau seperti itu. Saya buatlah es teler Pak Rektor pada saat itu dan ternyata analisa saya keliru. Jadi maksudnya memang kalau mau bisnis itu mesti analisanya, feasibility study-nya harus lengkap. Jangan setengah-setengah. Komprehensif ya. Yang saya perhitungkan hanya musim panas, saya tidak perhitungkan musim hujan. Begitu 8 bulan,
Musim hujan mulai omset agak turun. Secara alternatif, gorengan. Maaf, segala macam. awalnya dapat modal dari mana? Dapat Modal dari beasiswa mana? tadi kan sempat Oke, dirapel tuh akhirnya oke. menjadi 1 tahun. Oke. Kami terima 600.000 per bulan. Pada saat itu alhamdulillah ada 7.200.000. Oke. 7.200.000 inilah yang saya sisihkan sebagian buat gue hidup, sisanya saya pakai beli gerobak. Dan kalau saya mau cerita tentang jual esteller ini, kadang-kadang jam 4 subuh saya sudah harus ada di depan pintu 2 Rumah Sakit Wahidin Unhas, tunggu PT-PT ke Pasar Daya, beli gula merah, beli sagu mutiara, beli santan, beli apa, saya campur sendiri, saya masak sendiri di kos-kosan tuh. Saya masih ingat sekali semuanya. Dan proses itu ternyata terekam dengan sangat baik di saya dan juga di teman-teman saya yang lain, yang memang sederetan kamar. Bahkan kan kami dulu sharing 1 kamar 2 orang di asrama. Teman kamar saya selalu kasih ingat saya, tidak ingat dulu. Jadi saya memang selalu flashback masa-masa itu. Tapi dulu lumayan laris ya waktu itu ya. Saya pertama kali punya uang banyak dalam artian persepsi saya pada saat itu ya. Saya bisa dapat 800.000 satu hari. Dan saya bisa menggaji 2 orang. Bagaimana tidak bangga pada saat itu menjadi mahasiswa bisa menggaji 2 orang. Itu semester berapa tuh? Semester 2012 itu berarti semester 4. Ya, semester 4. Kurang lebih semester 4. Dan akhirnya hanya 8 bulan ya kurang lebih ya. 8 bulan pas masuk musim hujan agak redup. Tapi sebenarnya bukan nggak laku bisnis ini ya. Bisnis ini tetap laku. Cuma pada saat itu memang kondisi pertama kondisi kesehatan saya tidak baik pada saat itu, yang kedua karena sering tinggalkan kuliah IPK saya turun. Nah, kalau IPK saya semester depan lagi turun, beasiswanya bisa dicabut. Saya pilih opsi saya kembali ke jalan yang benar, kuliah baik-baik dulu. Sambil memikirkan alternatif bisnis yang lain. Dan beasiswa tadi sudah mulai lancar? Mulai tambah macet. Lantas solusinya? Nah, solusinya akhirnya saya membuka lembaga pendidikan informal. Inilah yang orang kenal sampai hari ini, Rektor Institute. Awalnya saya dengar juga jadi guru les privat ya? Iya, pertama namanya Rektor Privat, menjadi Rektor Private Institute, berubah menjadi Rektor Institute. Dan itu kemana-mana saya cari siswa, jadi nggak ketemu. Jadi memang proses bisnis, siapapun yang mau mulai bisnis, mulai usaha, jangan terlalu cepat kemudian menyalahkan kondisi di saat-saat kemudian kita ketemu tantangan-tantangan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap bisnis pasti punya tantangan, dan saya menemui tantangan di bisnis private pada saat itu. Susah sekali ketemu user yang mau diajak gitu, susah ketemu klien yang mau diajak. Saya sudah, jadi yang namanya sebar brosur dari kompleks ke kompleks, perumahan ke perumahan, kantor ke kantor, diusir satpam, dipanggil satpol PP, suruh pungut sampah, brosur, itu sudah pernah semua saya rasakan. Bahkan satu yang paling terekam sekali di memori saya, dulu kan kalau Pantai Losari itu hari Minggu, itu Car Free Day. Iya, betul. Car Free Day kami manfaatkan pergi bagi-bagi brosur. Betul. Saya dari depan Makassar Golden Hotel di ujung Pantai Losari, bagi brosur terus panjang jalan sampai depan kantor wali kota, di rumah jabatan wali kota. Di depan rumah jabatan wali kota dipanggil saya sama satpol PP, dia bilang, Dek, sini dulu. Saya pikir anaknya Pak Wali yang mau diajar, ternyata tidak. Dia bilang begini, kopi pungut semua sampah mutsan yang jatuh-jatuh itu brosur saya tuh. Dan saya ingat, dan itu bukan satu cerita, ada juga satu waktu saya datang ke salah satu kompleks yang cukup prestige lah di Makassar. Saya masuk, tidak dilihat oleh satpamnya, udah bagi brosur simpan di bawah pintu rumah orang. Ketika dipanggil balik sama security-nya, apa kau bikin sini, kenapa tidak minta izin? Saya bagi-bagi brosur. Dia bilang nggak boleh orang masuk sini, kau ini kayak peminta sumbangan, saya masuk sini tidak minta izin dulu. Saya akui saya salah gitu. Tapi itu betul-betul bikin saya bukan sebenarnya sakit hati, merasa bahwa saya tertantang untuk segera pindah ke sini. Qadar Allah 3 tahun setelah itu saya beli rumah di situ. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini yang perlu menjadi inspirasi gitu ya buat kita semua, bahwa ternyata ketika mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain tidak menjadikan kita jadi down gitu ya. Jangan dendam, jangan sakit hati, tapi semakin menyemangati kita untuk mencari alternatif supaya terobati rasa tidak nyaman kita. Dan cara balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa kita bisa. Baik, luar biasa. Nah, yang kemudian menarik adalah Rektor Institut itu ternyata juga responnya sangat baik gitu ya. Bahkan kemudian sampai mempekerjakan, membuka lapangan kerja 100 orang lebih gitu ya. Ya, sekali waktu proyek kita bisa sampai 200 orang. Nah, dan kemudian membantu anak-anak yang tidak mampu untuk dibayarkan SPP-nya. Ada yang dibayarkan SPP, ada juga yang kemudian yang belum kuliah kita
bawa ke rumah tahfiz untuk dididik menjadi penghafal hafiz Quran. Oke, dan juga membantu mereka untuk bisa kuliah di luar negeri kan? Ya, alhamdulillah. Timur Tengah, terus ke Cina, ada juga sebagian tapi kecil, tidak banyak, yang ke Eropa ada. Oke, dan juga mengajar anak-anak putus sekolah. Bagaimana ceritanya? Kalau yang putus sekolah itu sebenarnya kami dulu punya program kemitraan dengan paket B dan paket C. Oke. Nah, kami coba cari beberapa daerah titik lokasi yang ramai anak-anaknya tidak melanjutkan sekolah, kami bawa ke sana. Jadi bukan menyekolahkan, tapi memberikan mereka pilihan supaya mau mengambil ijazah paket. Baik. Bahkan juga ada kantor perwakilan di Tiongkok ya? Kantor perwakilan Tiongkok tapi joinan. Jadi kita Oke. JO operation sama beberapa agensi-agensi yang punya kemitraan kampus di Cina. Rektor institut ini apa? Kami berdiri awal iya. itu lembaga pendidikan informal. Mhm. Tapi karena peminat cukup banyak, kami pernah sekali waktu 1 tahun itu 1.500 Oke. siswa. Satu tahun masuk ya 1.500 siswa. Wow. Nah 1.500 inilah yang kemudian karena menurut kami alhamdulillah benefitnya cukup banyak, profit perusahaan alhamdulillah ada, itulah yang kami sebar Oke. dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan apa CSR. Oke. Itu Oke, modelnya. oke. Jadi ini juga menjadi sebuah usaha yang juga profit oriented gitu ya sebenarnya. Profit oriented iya, tetapi memang ada satu segmen yang kami khusus mengambil dari porsi keuangan Rektor Institute untuk kegiatan-kegiatan non komersil ya seperti rumah tahfiz, seperti program beasiswa SPP tadi pembinaan itu ada. Oke. Jadi memang fokus ke sektor pendidikan gitu ya. Itu berjalan terus sampai sekarang. Sampai sekarang, meskipun kondisi pandemi agak menurun, kami coba melakukan alternatif pengembangan gitu. Pengembangan yang kedua, kami coba banyak melakukan buka kerjasama dengan kampus-kampus di luar. Oke. Itu yang sedang banyak kami lakukan. Baik. Dan antusiasme masyarakat pun juga masih ada gitu ya. Kalau dibilang meningkat, iya, tetapi karena kondisi pandemi, akhirnya memang opsi-opsi yang sebelum pandemi berbeda pilihan-pilihan mereka. Baik, dan memang pandemi berimbas ke semua sektor gitu ya. Sektor, tanpa ke pendidikan terkecuali. pun juga demikian Tanpa ya. terkecuali. Baik. Nah, bagaimana ketika seorang Ismail Batir selesai kuliahnya sudah menjadi sarjana, apa yang terjadi? Saya pada saat selesai kuliah sempat lanjut S2 di UGM. Pada saat itu ngambil manajemen dengan beasiswa LPDP afirmasi. Oke. Terus pada saat Memang pertengahan salah beruntung ya di persoalan scholarship ya. Alhamdulillah. Ini juga 001 sama waktu di bidik misi. Beda. Ini sudah tidak lagi. Nah, singkat cerita saya tidak menyelesaikan itu. Oke. Tidak selesai karena memilih opsi full time bisnis. Saya dulu hampir bolak-balik 2015 tuh hampir bolak-balik tiap minggu Makassar Jogja. Bisnis apa waktu itu? Yang sampai sekarang masih jalan, alhamdulillah kami ada kemitraan Pertamina, bahan bakar non subsidi, solar ya, minyak, terus ya merambah kan alhamdulillah adalah rezeki-rezeki kita coba juga di sektor tambang sebagian. Masya Allah. Dan luar sekarang biasa, lagi coba tertarik mempelajari energi baru terbarukan. Oke. Ya. Ini Karena luar saya melihat biasa. tren ke depan kayaknya akan arahnya ke sana. Oke, betul. Saya sepakat itu sangat prospektif sekali. Tapi ini menarik ya. Kalau saya di benak saya seseorang yang berbisnis minyak gitu ya, itu luar biasa gitu. Apa ya? Sebenarnya tidak juga sebenarnya. Untungnya kecil Oke. untungnya itu. Minyak tuh alhamdulillah. Kecil tapi kalau berkali-kali gitu ya. Iya kalau kali banyak alhamdulillah. Di- dan itu modal yang saya pakai untuk kemudian melenggang ke DPR Oke, kemarin. Jadi sebagian oke. dari sana saya sisipkan, coba peruntukan di politik. Memang Nanti kita bahas mengenai itu. Nanti Oke. juga ada segmen Oke, khusus sip, untuk itu. sip. Nah, kemudian ternyata ada perusahaan minyak yang tadi dimaksudkan, Iya. itu bisnis yang sekarang terus digeluti, dan juga ada perusahaan air minum kemasan ya. AMDK, air minum dalam kemasan. Itu beroperasi di Maret. Oh, di Maret. Iya, Bone Oke. kalau itu. Itu satu-satunya bisnis yang existing di Bone. Yang lainnya nggak ada. Oke. Iya. Kenapa kemudian tidak membangun sebuah jaringan bisnis di kampung halaman misalnya? Nah, ini jadi tantangan kita di Bone ini. Iya. Jadi memang dari dulu kan saya selalu berpikir mau kembali untuk berkontribusi optimal di sektor-sektor bisnis. Iya. Nah, akhirnya saya bersyukur karena Bone beberapa pelaku-pelaku UMKM itu sudah mulai upgrade. Saya
beberapa bulan lalu, 3 atau 4 bulan lalu ketemu dengan salah satu pengusaha kopi di Bone. Itu menarik juga bisnisnya itu sampai dapat hitung-hitungan saya 1,4 miliar satu bulan dia bisa transaksi itu. Nah, pengusaha kopi dan banyak lagi usaha-usaha yang lain. Tapi saya selalu merasa bahwa sepertinya kita ingin selalu bisnisnya beririsan dengan pemerintah. Saya punya bisnis ini bisa rata-rata irisannya ke pemerintah. Dan tantangan kita di Bone sepertinya masih ada gap. Bukan berarti tidak disupport oleh pemerintah, tapi masih ada gap untuk pelaku-pelaku yang baru itu agak keteteran untuk mengimbangi diri dengan existing bisnis yang sudah ada di sini. Itu yang dirasakan selama ini. Ya, itu yang kemudian menjadi pilihan saya sampai akhirnya sudah saya coba sini. Tapi saya mau cerita tentang energi baru terbarukan ini. Saya lagi coba mendiskusikan supaya Bone ini bisa menjadi salah satu project pilot saya juga. Jadi energi baru terbarukan tidak lagi orang pakai listrik, menggunakan batu bara atau menggunakan solar, meskipun saya jualan solar, tapi kita pakai kekayaan alam ya, nikmat Tuhan yang diberikan melalui cahaya matahari, melalui air hujan, itu kan bisa semua menjadi energi, termasuk sampah. Nah, dan teknologi itu memungkinkan diterapkan di Bone ya? Sangat memungkinkan. Kita akan pilot project di Kabupaten Selayar. Nanti kalau itu berhasil, mimpi saya, cita-cita saya, Bone saya coba mau transformasi juga. Harus itu kita tunggu soalnya. Insya Allah. Jadi jangan eksis di luar terus. Kita Bone juga menunggu gitu ya gebrakan dan inovasinya seorang Ismail Bahtiar gitu. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan kita bahwa kenapa harus terjun ke dunia politik? Politik dalam stigma banyak orang adalah hal yang kotor. Iya. Konotasi itu akhirnya orang biasa sebut gini, politik. Betul. Pembohong gitu mau nih. Gitu. Nah, gimana ceritanya sampai seorang akhirnya persepsi itu yang kemudian saya berusaha untuk masuk ke dalam. Jadi saya melihat bahwa jalan politik ini adalah practice way kemudian kita berbuat banyak ke orang-orang. Ini adalah cara praktis, cara simple, berdampak luas ke banyak orang. Dan saya merasakan itu. Saya merasakan itu. Dulu kalau saya ngomong tentang usaha ya mungkin yang hidup hanya direktur institut atau di perusahaan-perusahaan yang kita jalankan. Tapi dengan saya masuk di politik, justru ternyata banyak hal yang saya bisa lakukan. Bantu masyarakat di desa, memberikan support kepada pemerintah, dan banyak hal yang lain. Itu yang kemudian menjadi daya tarik saya sampai akhirnya saya merasa bahwa politik ini adalah jalan perjuangan yang saya harus tetap lakukan sampai akhir hayat. Tidak ada kata-kata berhenti untuk terus memperjuangkan hak-hak kemerdekaan, hak-hak kemanusiaan, hak-hak berdemokrasi. Nah, singkat cerita, sampai pada akhirnya kemudian saya melakukan istihara, bismillah, saya coba dengan modal pas-pasan pada saat itu, dan qadarullah dipertemukan dengan takdir menjadi politisi, dan memang ya I'm the first one dari keluarga saya yang masuk ke politik. Sebelumnya nggak ada satupun. Tanggapan orang tua waktu itu seperti apa? Sempat kaget. Orang tua, ibu saya khususnya sempat kaget kalau bapak sudah almarhum pada saat saya masuk ke politik. Kalau ibu saya sempat kaget, bahkan sempat dilarang. Dan apa pertimbangan beliau waktu itu? Wallahu alam, bisawab saya tidak tahu. Cuma beliau bilang tidak karena beliau bertanya tidak nyaman kah kalau kita rasa di bisnis saja ada pendapatan segala macam. Cuma saya selalu berasumsi bahwa dengan saya di luar bisnis masuk ke politik banyak hal yang saya bisa bantu. Dan sekarang saya pelan-pelan mencoba selalu mendiskusikan sama beliau. Saya ngomong kemarin dia kan nanya, terus nanti ke depan mau apa lagi? Saya bilang doakan, bismillah, ikhtiar saya selalu sampaikan ke orang. Saya mau ke Senayan 2024, saya bilang begitu ke beliau. Beliau masih kadang-kadang juga sampaikan, kenapa? Jadi memang selalu ada aja gitu. Sewaktu memutuskan untuk terjun ke politik menjadi anggota DPRD provinsi waktu itu, apakah seorang Ismail Bahtiar memang sudah yakin akan berhasil dan lolos? Yakin. Nanti dijawab ya, nanti. Pendengar kami akan segera kembali dengan jawaban seperti apa sebenarnya hasil dari ikhtiar seorang Ismail Bahtiar tentang harapannya menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel setelah kita dengarkan persembahan lagu berikut ini. Tetap bersama kami di BOS Biografi Orang. Mendengar RRI Bone dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Biografi Orang Sukses dan menghadirkan anggota DPRD Provinsi Sulsel yang mengawali usahanya sebagai penjual es teler
dan lahir dari keluarga yang sangat sederhana dengan mimpi yang selalu berkobar dalam dirinya, akhirnya bisa sedikit demi sedikit meraih apa yang dicita-citakan. Dan tadi kita berhenti di apakah kemudian dia yakin ketika memutuskan untuk menjadi wakil rakyat di DPRD provinsi waktu itu dengan banyaknya kontroversi termasuk juga tantangan dari ibunda tercinta. Nah, ternyata jawabannya adalah yakin. Kalau nggak yakin saya nggak nyalon. Nah, yakin. Karena banyak yang berangkat dengan keyakinan tapi gagal. Gitu. Ya, ada juga. Cuma apa yang kemudian membuat Anda yakin dan alhamdulillah bisa gagal? Saya dengar kabar Anda juga bukan termasuk yang kemudian kampanye pol-polam, datangkan artis, penyanyi dangdut dan segala macam, atau bahkan spanduk di mana-mana gitu. Iya. Jadi memang saya beruntungnya karena tergabung di salah satu partai politik. Saya boleh bilang ini partai politik cukup hemat. Cukup hemat dalam artian budget pas-pasan, tapi suara nggak pas-pasan. Nah, jadi itulah yang saya coba manfaatkan melalui jejaring-jejaring partaian segala macam, termasuk diantaranya memanfaatkan jejaring pertemanan baik pada saat kuliah, pada saat SMA, SD, SMP, sanawiyah, dan di jejaring alumni sekolah dasar. Semua saya berdayakan. Nah, saya akhirnya tahu betul bahwa kenapa bisa terpilih setelah melakukan kalkulasi. Jadi kadang kan orang ngomong tuh politik itu sudah ditebak. Saya bilang tidak kalau punya data. Justru politik ini sesuatu yang sudah bisa kita ukur ketika berangkat dari data dan mencoba memberikan intervensi terhadap data-data yang ada. Dan itu kan sebenarnya dipelajari di bangku kuliah. Beruntungnya kita pernah kuliah baik-baik gitu kan. Kuliah benar gitu ya. Kuliah benar akhirnya mengerti tentang bagaimana mengelola dan manajemen pengelolaan data itu. Sehingga pada saat kemudian berhitung, saya pemilihan sudah tidak di Bone pada saat pemilihan. Nah, Anda di mana waktu itu? Saya Hamin 1 hari berangkat ke Tanah Suci, 2 hari, 1 hari setengah sesi di Tanah Suci, habis itu balik lagi ke sini. Habis itu saya review hasil perhitungan. Saya sudah ngomong sama tim kalau nggak ada yang curangin, soalnya kita duduk. Beberapa hari ke depan selesai perhitungan, perampungan, alhamdulillah. Memang sudah ada keyakinan begitu ya? Yakin pada saat itu. Tidak kampanye, kemudian spanduk juga seadanya, lantas kalau sekedar hanya ya, menggunakan jejaring yang ada juga saya pikir itu juga tidak sepenuhnya efektif gitu karena semua calon juga menggunakan metode itu gitu. Ada satu alternatif yang saya pakai pada saat itu dan masih kurang dilakukan oleh orang melalui sosial media. Jadi pada saat masa kampanye sosial media saya emang tersebar gitu. Dan itu saya coba efektifkan sampai hari ini terus menerus, termasuk dalam rangka mensosialisasikan program pemerintah. Saya melalui kanal sosial media sendiri. Kenapa ya? Karena saya merasa bahwa saya tidak bisa menjangkau seluruh tangan, saya tidak bisa menjangkau seluruh mata, seluruh daerah, maka saya menjangkau pendengaran, penglihatan, visual melalui sosial media. Dan apa yang kita lakukan hari ini, cerita-cerita soal perjalanan hidup story ini, maka saya mencoba membandingkan bahwa inilah yang juga kami lakukan pada saat itu. Seperti itu ya. Pada saat itu memang ada tren bahwa ternyata banyak calon anggota legislatif dari kalangan milenial. Dan sorry to say masih banyak yang kemudian meragukan kapasitas, capability anak-anak muda mau ngapain sih di parlemen waktu itu ngapain. Jangankan waktu itu sampai hari ini juga orang masih distrust, masih tidak percaya dan masih ragu. Makanya saya dalam setiap keputusan, momentum, rapat, apapun itu yang berkaitan dengan kepentingan umum, saya pasti publish. Saya pasti announcement, saya pasti sampaikan, saya pasti rilis. Karena menurut saya ini penting diketahui oleh publik. Dan menurut saya alternatif-alternatif inilah yang seharusnya pemerintah daerah, pemerintah politik pemerintahan lakukan. Karena kalau tidak, masyarakat akan merasa bahwa tidak dipedulikan, tidak diperjuangkan hak-haknya. Meskipun setelah diperjuangkan memang tidak semua bisa kita penuhi permintaan-permintaan itu. Saya terus terang dari seluruh banyaknya permintaan, rasa-rasanya ada yang tidak kita penuhi karena memang mungkin bertabrakan dengan regulasi dan aturan, karena mungkin penganggaran tidak mencukupi, memadai, karena mungkin ada prioritas lain daripada pemerintah. Tetapi seyogyanya bahwa kami pernah menyampaikan usulan-usulan itu melalui sosial media, mereka juga tahu, masyarakat juga mengerti, dan publik akhirnya paham betul bahwa
wakil rakyatnya yang bekerja itu yang mana. Baik. Efek itu signifikan. Alhamdulillah kalau saya ke Bone, dan bukan cuma Bone, kemana ada aja minta foto, katanya sering lihat di sosial media. Alhamdulillah. Jangan-jangan minta fotonya karena Anda keren gitu, bukan karena Bisa Anda, bukan karena apa yang sudah dikerjakan gitu. Tidak lah, pasti saya selalu lakukan asesmen kembali. Oh ya, lihat di mana. Saya kemarin lihat kita kunjungan di sekolah ini, saya lihat kita kunjungan ke masjid ini. Alhamdulillah. Hal fundamental apa yang paling krusial yang pernah ditorehkan oleh seorang Ismail Bahtiar saat menjabat sebagai anggota Sampai dewan? hari ini saya sangat konsen terhadap isu-isu rumah ibadah. Kami banyak ketemu, waktu itu saya fokus di komisi, sekarang sudah pindah komisi, dulu saya lama di komisi bidang kesejahteraan rakyat, sangat berkaitan dengan rumah-rumah ibadah dan sekolah-sekolah. Itu pembangunannya? Pemberdayaannya dan semua hal yang berkaitan dengan rumah ibadah. Termasuk fokus kepada rumah ibadah, mungkin contoh Telu Limpoe. Saya lupa sekali nama. Dusun Tokela, saya lupa nama desanya. Dusun Tokela, Telu Limpoe, 21 tahun. Masjidnya beralaskan tanah, berdindingkan bambu? terpal yang warna biru, terpal tenda plastik, yang sudah kumuh, dan selama 21 tahun juga warga sumbangsi, kontribusi, mau swadaya tidak pernah cukup sama sekali. Sampai akhirnya saya lakukan asesmen, alhamdulillah kurang lebih setahun menjabat, sekarang masjid itu sudah digunakan oleh masyarakat dan sudah megah dan sudah representatif, sudah sejahtera dari sebelumnya. Nah, buat saya tugas itu bukan satu-satunya. Ada sejumlah masjid yang lainnya. Terakhir Ramadan kemarin kami salah satu masjid juga di Bulu Takke. Kondisinya mirip-mirip yang saya cerita di Limpo tadi. Akhirnya saya ajak bermitra kepala desanya, bisa nggak kira-kira kita coba carikan alternatif. Sekarang masjid alhamdulillah sudah dipakai. Alhamdulillah. Ada jembatan juga yang menghubungkan. Di sosial media sebenarnya saya selalu share semua. Setiap minggu sekurang-kurangnya 3 atau 4 kebijakan-kebijakan yang kami susun dengan intervensi dari masyarakat saya pasti rilis. Dan alhamdulillah setiap minggu juga ratusan orang yang memberikan impresi, puluhan ribu orang yang menonton. Saya merasa bahwa alhamdulillah masyarakat merespon positif daripada fungsi kami melakukan pengawasan terhadap kinerja-kinerja pemerintahan. Masya Allah. Dan itu tidak boleh berhenti sampai di situ gitu ya? Saya harus terus berikhtiar dan berniat untuk membantu menyebarluaskan manfaat yang lebih banyak, yang lebih luas lagi. Betul. Termasuk kemudian mengcounter stigma bahwa anak muda nggak bisa ngapa-ngapain di DPR. Betul sekali. Betul sekali. Baik. Dan itu sudah dibuktikan alhamdulillah. Gitu ya. Ini adalah tahun ketiga. Tahun depan kampanye lagi. Oke. Nah, yang sekarang adalah tadi saya dengar kabar gitu, tadi ada statement yang keluar bahwa akan juga ke Senayan gitu. Insya Allah. Jadi target saya. Rencananya itu tahun ini, pada pemilu selanjutnya atau tunggu satu periode lagi di DPRD provinsi lalu kemudian tunggu matang dulu lalu kemudian ke Senayan. Insya Allah periode berikutnya. Jadi langsung ya? Insya Allah. Jadi memang saya selalu merasa bahwa kalau ada kesempatan untuk berbuat lebih banyak, lebih luas, lebih komprehensif, saya akan memilih jalan itu. Itu lebih ketat tuh persaingannya? Saya merasa bahwa masyarakat pasti akan mengerti dan tahu bahagian-bahagian mana yang kiranya kita perjuangkan selama ini, paham posisi yang mana yang harus mereka perjuangkan. Saya merasakan itu. Tidak terlalu prematur gitu bahwa saya ini politik ini selalu sampaikan bahwa politik ini beda dengan melahirkan. Gitu. Dalam artian bahwa kalau kita berpolitik, kesempatan usia ini sebenarnya bukanlah faktor yang menentukan, melainkan keinginan dan rasa kita terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Karena saya pernah susah, saya lama menderita, saya tahu persis bahwa perasaan itu masih tersisa dan terasa di benak saya sehingga saya harus hadir menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Dari komitmen itu ya sebenarnya. Insya Allah. Ya. Masya Allah. Hal itu yang mengantarkan saya hakul yakin, bismillah, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan salah memberikan takdir. Baik. Nah, ternyata sosial media ini mempengaruhi ya jejak langkah seorang
Ismail Bahtiar sampai sesukses sekarang sebenarnya ya. Sangat berpengaruh. Alhamdulillah Anda tumbuh berkembang di zaman di mana ada sebuah teknologi namanya sosial media gitu. Iya, betul sekali. Ini harus kita melek. Iya. Saya alhamdulillah politisi pertama di Sulawesi Selatan yang berverified centang biru di sosial media. Jadi saya perlu rilis nih. Kenapa? Karena kan brand identitas saya di sosial media itu adalah politik. Iya. Dan sosial media ini tidak salah melakukan assessment. Okay, Sebelum pada saat kita melakukan permintaan dia kan lihat review. Betul. Benar nggak dia bekerja buat? Iya. Sosial media aja udah mengakui. Maksudnya masyarakat melihat itu. ini masih lama sebenarnya. Baik. Jadi ada poin penting yang kemudian menjadi benang merah dari percakapan kita siang hari ini adalah bahwa selalu ada optimisme gitu ya, dan itu yang selalu ada di diri seorang Ismail Bahtiar ya. Betul sekali. Bahwa apapun yang menjadi tantangan, saya nggak pernah mau bilang kendala. Apapun yang menjadi tantangan, baik, maka tantangan itu harusnya selalu hadir satu paket dengan solusi. Iya. Maka ketika kemudian teman-teman ketemu tantangan dan tidak menemukan solusinya, yang salah adalah karena kita tidak mengakui bahwa setiap persoalan pasti bisa selesai. Masya Allah. Saya merasa bahwa apapun yang kemudian selama ini diberikan tantangan A, B, C, D, E, saya meyakini betul bahwa pasti ada solusi, pasti bisa selesai gitu. Baik. Termasuk diantaranya seluruh problematika persoalan yang disampaikan oleh masyarakat, bahwa persoalan pupuk langka, persoalan kemudian anak sekolah susah, paket datanya tidak cukup untuk. Saya meyakini bahwa itu suatu saat akan selesai. Kenapa? Saya pernah yang tadinya potong rumput, yang tadinya pergi masang, kima patesang, segala macam hal-hal yang susah lah di masa lalu saya pernah lewati, dan ternyata semua bisa kami lewati satu persatu. Itu membuktikan bahwa ternyata Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul maha adil terhadap orang-orang yang mau berikhtiar dan berjuang keras. Baik. Jadi jangan sampai kemudian baru ketemu satu tantangan kecil tiba-tiba bilang oh kayaknya bukan bagianku ini, bukan rezekiku, nanti yang lain. Padahal tidak sebenarnya. Tuhan hanya mau melihat keseriusan kita sampai di mana. Baik, luar biasa. Adinda, di luar sana ada banyak sekali Ismail Bahtiar lain yang lahir dari sebuah desa kecil dengan kondisi keluarga yang sangat kekurangan, tapi kemudian ingin juga sukses seperti Anda gitu. Mungkin tidak seperti zaman Anda yang kemudian selalu mendapatkan keberuntungan begitu ya, dengan tiba-tiba lulus bidik misi dan segala macam. Tapi apa yang bisa Anda share ke mereka untuk kemudian bisa optimis, bisa selalu bangkit dengan segala situasi dan kondisi yang mereka hadapi? Saya belajar satu hal sampai sekarang saya masih berguru, masih terus belajar dengan orang-orang hebat, orang-orang yang saya anggap sebagai panutan saya, bahwa ternyata hal yang paling penting dan jangan sampai tidak kita lakukan adalah memuliakan orang tua. Memuliakan orang tua. Sampai pernah satu waktu saya disampaikan oleh salah satu mentor bahwa kalau bisa perlakukanlah orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan sama seperti raja. Masya Allah. Dan itu yang saya jaga sampai hari ini. Saya tidak pernah, ketika ada satu kesempatan saya berbuat lebih buat orang tua saya, akan saya lakukan. Apapun caranya, akan saya lakukan. Dan semua hal-hal yang baik harus beliau terima. Sudah cukup lama, puluhan tahun menderita, hidup dengan segala keterbatasan. Sekian tahun kemudian beliau sudah, sekian puluh tahun kemudian beliau sudah susah memberikan bekal hidup untuk anak-anaknya, maka saatnya anak-anak berbalas budi. Dan itu selalu saya ajak, bukan cuma saya, saudara-saudara saya yang lainnya. Makanya ketika ada satu kesempatan, waktu saya masih mahasiswa, ibu saya pernah cerita mau banget ke Tanah Suci, saya masih berstatus sebagai mahasiswa, saya berangkatkan beliau umroh. Masya Allah. Dengan segala ini, bukan bermaksud mau dia segala ini macam. Anda sendiri loh ya, bukan patungan bareng keluarga kan? Sendiri pada saat itu. Uang tabungannya saya sisihkan dari Jalan Esteller, 1 juta, 2 juta, 3 juta, saya bilang berangkat. Alhamdulillah beliau berangkat pada saat itu. Dan saya pada saat beliau berangkat, saya bilang insya Allah setiap tahun saya mau berangkatkan. Alhamdulillah qadarullah dari tahun 2014, setiap tahun beliau berangkat sampai kemudian masa pandemi. Masya Allah. Belum, ya sekarang nggak lagi gitu. Tapi saya selalu bilang dan itu mengikut bukan cuma
bukan cuma orang tua, alhamdulillah saudara-saudara saya yang lainnya, termasuk kemudian beberapa orang yang saya anggap cukup berpengaruh dan berjasa di hidup saya. Berapa usia beliau sekarang? Kira-kira 70 tahun. 70 dan masih sehat ya? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah masih sehat. Sebuah keberuntungan bisa menyaksikan anak hebatnya bisa seperti sekarang gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Pasti kalau kemudian berdua sama beliau suka ada momen sedih nggak sih Ma? Ingat nggak sih Ma waktu dulu zaman dulu gitu? Jadi kadang sekarang kan alhamdulillah qadarullah. Dulu saya tinggal di rumah yang begitu reok. Ada tuh di sosial media saya pernah share. Rumah yang memiliki kemiringan sekian puluh derajat ya. Iya. Terus saya bilang ini rumah kita bongkar. Nanti insya Allah saya ada rezeki saya bangun pelan-pelan. Alhamdulillah kemarin 2018 kami buatkan rumah. Masya Allah. Dan sekarang ya ditempatilah sama beliau. Beliau menetap di mana sekarang? Ya mobile kena anaknya ada 4, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di Makassar. Baru 2 pekan yang lalu balik lagi dari Makassar. Tapi lebih banyak namanya orang tua pasti akan lebih nyaman di sini. Makanya saya lebih banyak yang bolak-balik. Saya lebih banyak setiap minggu, 1 bulan saya pasti balik ketemu beliau. Seenggak-enggaknya 1 kali telepon, nanya kabar. Nah kemuliaan-kemuliaan itulah yang saya kemudian maksudkan sebagai anak harus lakukan. Karena dari sanalah kemudian datang keberkahan, keberkahan yang berbuah terhadap hal-hal yang tidak pernah kita duga-duga, memberikan faedah yang luas kepada orang lain. Masya Allah. Saya pernah juga mendengarkan hal yang sama dari beberapa kisah orang-orang sukses sebelumnya bahwa memuliakan orang tua itu luar biasa efeknya ke diri kita. Pasti. Ada juga yang menarik yang saya peroleh dari beberapa artikel bahwa ternyata juga ada budaya seorang Ismail Bahtiar itu puasa Senin Kamis bersama para karyawan atau kemudian juga salat tahajud bersama begitu. Betul. Itu masih dilakukan, cuma kalau yang puasa Senin Kamis tuh saya pernah ada GERD parah sampai kadang-kadang Ramadan pun kemarin saya juga mulai menjaga, saya sekarang ada mah akut. Iya, jadi menjaga sebenarnya itu. Tapi alhamdulillah sama anak-anak di rumah tahfiz sekarang masih tetap saya lanjutkan budaya-budaya itu. Kebiasaan-kebiasaan itu. Baik, luar biasa. Ini banyak hal yang kemudian nanti saya juga tertarik untuk share lah ke teman-teman. Baik. Satu waktu lah. Baik. Nah, apa yang akhirnya menjadi prinsip yang selama ini tertanam dalam hidup seorang Ismail Bahtiar? Saya dan orang-orang yang lainnya sama. Dan barangkali semua juga orang merasakan hal serupa. Kadang-kadang kita berpikir, oh besok saya mau kerjakan ini, minggu depan saya kerjakan ini, saya mau sukses seperti ini. Cuma kadang-kadang yang buat kita berbeda adalah aktivitas kita, tindakan kita terhadap harapan-harapan itu. Betul. Nah, nggak matching gitu ya. Sehingga dari dulu sampai sekarang saya selalu bilang, kalau punya ide, coba di-share ide itu. Karena akhirnya dari sana kemudian menghadirkan insight-insight baru. Saya itu kadang-kadang orang bilang, kenapa cepat sekali ngomong ke Senayan? Saya bilang, itu ide saya. Itu harapan saya. Ya, selanjutnya saya akan visualisasikan itu sama seperti tadi saya cerita tentang saya mau jadi rektor, saya buat SLR Pak Rektor, saya buat rektor private institute dan banyak hal yang lain. Saya merasa bahwa cara-cara itu ternyata cukup efektif. Baik. Cara-cara itu cukup efektif. Masya Allah. Ini menarik sekali bincang-bincang dengan seorang Ismail Bahtiar, luar biasa. Salah satu tokoh pemuda yang sangat inspiratif. Semoga akan terus seperti itu. Tetap humble dan low profile pastinya. Dan bisa menebar banyak kebaikan untuk orang lain. Kita tunggu lagi nih kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan langsung kepada orang Bone terutama ya. Pasti saya akan share di sosial media. Oke. Dan harus sering-sering ke RRI. Insya Allah siap. Baik. Terima kasih closing statement. Apa yang ingin disampaikan dari saya? Singkat saja. Bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi ketika ikhtiar itu terus kita usahakan. Baik. Maka insya Allah dengan segala ikhtiar yang kita usahakan, pasti Allah akan pertemukan dengan hasil-hasil yang menakjubkan, hasil-hasil yang tidak pernah kita duga-duga. Maka ingat ketika sudah ditakdirkan memiliki ketakjuban-ketakjuban itu, selalu berbagi dan share ke orang yang lainnya. Luar biasa. Terima kasih Adinda Kusnek selalu. Amin. Dan luar biasa, ini adalah sebuah perbincangan yang sangat menginspirasi dan ada banyak pencerahan kita peroleh. Ada nilai yang perlu kita teladani bahwa yang terpenting adalah memuliakan orang tua dan selalu berpikir positif untuk optimis ke depan. Dan akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, saya Imran Bate pamit undur diri sampai berjumpa lagi dengan biografi orang sukses selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.